Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sutikno selaku perwakilan Ketua Gugus 3 Palopanggang. Yang terhormat Bapak Agus Supriyanto selaku narasumber kita. Tak lupa selamat datang Bapak Guru Hebat peserta webinar siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Paten Ibu Ani siang hari ini kita dapat speakere. berkumpul dalam keadaan sehat Apa mike? pada ruang tatap mayamin serta menimba ilmu dari narasumber dalam acara webinar pembelajaran berpikir kompusional jenjang SD. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku MC dan moderator mohon izin saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembacaan tata tertib, kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya pembukaan webinar oleh Bapak Sutikno, selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber, dan terakhir yaitu tanya jawab. Bapak Guru Hebat, pada siang hari ini saya bacakan peraturan webinar hari ini agar webinar hari ini berjalan dengan lancar. Pertama, memakai baju yang sopan dan perilaku yang tertib saat webinar dilaksanakan. Yang kedua yaitu mematikan mikrofon saat webinar berlangsung. Ketiga, dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand dan bisa melalui kolom chat waktu yang ditentukan, serta nantinya sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan mengisi link absensi yang akan diberikan. Serta hadir akan dibagikan di akhir acara. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap dan ikut menyanyikan lagu. Mikrofon bisa dinyalakan. Kamu nih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku lahir, jangan dikubur. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, lah negeriku, campur rakyatku semuanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia mengucapkan semuanya semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
menekan, hiduplah Indonesia Raya. Tanah yang suci, Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, semuanya lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Sutikno SPD selaku perwakilan Ketua Gugus 3 Balong Panggang. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Allah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Kepala PDSD swasta seluruh yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan guru dari PDSD swasta seluruh yang marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan berkah yang kita terima pada siang ini. Maka kenikmatan yang kita terima tidak menjadi berkah bagi kita, tapi juga bagi semua. Lupa salawat salam malam yang telah berjuang mengangkat kita dengan dan semoga ajaran yang menjadi kita tetap masyarakat muda. Itu yang saya hormati, pada siang hari ini saya mewakili, sebenarnya bukan uang khusus, saya hanya menjadi PLT dari PT Satu Nikah. Secara otomatis karena kepala sekolah dari PT Satu Nikah maka saya diberi uang di Jawa menjadi ketua khusus atau PLT ketua khusus, karena kepala PDSD Satu Nikah telah guna saya disuruh memberikan pengawas. Ibu yang saya hormati, mengawali tahun ajaran baru di tahun 2024 ini adalah kali pertama sudah mengadakan pertemuan secara virtual, bahwa telah kita ketahui bersama itu sekolah kita telah jadi
dengan pertemuan-pertemuan yang kita lakukan tidak hanya pada siang ini dan selanjutnya pertemuan-pertemuan, kita dapat mudah memahami apa makna dan isi. Bahkan sejak 3 tahun lalu ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan implementasi. Ya juga ada yang masih 2 tahun. Dengan pertemuan ini dan juga komunitas belajar di kita ini juga menjadi tambahan ilmu pengetahuan sehingga menjadi tempat pengajaran baik dalam transformasikan itu. Pertemuan ini tentunya sangat bermanfaat, tetapi pertemuan ini saya harap sebagai atau sharing tapi ada kelanjutan kesempatan atau kalau bisa saya usulkan Pak Mas ya, sebagai ketua KKG dapat membuat program tentang pendalaman atau bisa dengan mendatangkan narasumber dari LPMP atau dari BPGP misalnya. Jika memang itu terjadi, kita bisa memaksimalkan kegiatan di gugus 3. Jika membutuhkan akomodasi, kita bisa memaksimalkan penggunaan di gugus 3. Atau apabila ada kekurangan akomodasi, kita dapat mengajukan proposal kantor ke KS. Toh di gugus 3 ini ada beberapa kepala sekolah yang menjadi pengurus kantor. Hanya usulan dari saya secara pribadi, mungkin itu perlu didiskusikan dengan kepala sekolah lainnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kebetulan saya lakukan. Saya bisa mengucapkan selamat webinar. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal, menjadi bagian dari amal yang kita lakukan untuk kehidupan kita, kader kita, sekolah kita, khususnya di saya mengucapkan selamat mengikuti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini webinar dengan tema pembelajaran berpikir komputasional jenjang SD di 3 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutikno atas pembukaannya. Untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Supriyanto SPD. Pada Bapak Agus Supriyanto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 3 Kecamatan Balong Panggang dan juga Bapak Ibu Guru KKG se-Gugus 3 Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara webinar KKG Gugus 3 ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan bimbingan sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin ini untuk memulai webinar yang pertama dilakukan di Gugus ini. Saya mencoba mengisi atau menjadi narasumber berdasarkan hasil yang saya dapatkan dari kegiatan pesilat bulan Juli 2024 kemarin, tidak sampai 1 bulan kemarin, yang dilaksanakan di BPGB Jawa Timur selama kurang lebih 5 hari. Sebenarnya materinya terbagi menjadi 4 modul karena waktu kita nanti hanya sekitar kurang lebih 2 jam untuk praktek plak kegiatan pembelajaran secara plak. Nanti kita sedikit saja, kalau nanti mau kegiatan lebih enaknya dilakukan secara luring, karena ini terbatas oleh kegiatan-kegiatan selama bulan Agustus ini. Dengan adanya kegiatan peringatan HUT RI itu, maka kita kemungkinan untuk bertemu secara luring itu agak kesulitan dengan padatnya kegiatan. Makanya saya berinisiatif melakukan kegiatan ini secara daring lewat webinar yang pertama ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi tersebut. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah? Ya. Diseminasi pelatihan pesilat penggerak literasi, leadership, dan teknologi. Itu adalah singkatan dari pesilat. Yang nanti saya bawakan adalah penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Modul yang menyusun adalah Bapak Irya Wisnubrata, sarjana teknik, magister teknik, PhD IPM. Ia adalah salah seorang penulis atau penyusun CP Informatika Kurikulum Merdeka, dan juga seorang dosen. Selanjutnya adalah Ibu Reti Ferry Anita, sarjana komputer, magister CS. Beliau yang mendampingi kami satu kelas B, yaitu khusus untuk pembelajaran berpikir komputasional jenjang SD selama 5 hari. Kemudian adalah Ibu Dr. Indriani Lim. Dia adalah pembina tim Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI dan juga Ketua Bebras Indonesia. Sebentar Bapak Ibu ya. Materinya adalah tentang konsep berpikir komputasional jenjang SD. Apa itu berpikir komputasional jenjang SD? Bapak Ibu kan sudah tahu perkembangan di dunia saat ini. Maaf Pak Agus, layarnya ada jendela audio. Oh, jendela audio. Hai guys, kita kencan. Nggak kelihatan Bapak Ibu ya? Pak, ada tulisan jendela audiens itu. Oh, jendela audiens. Sebentar. Saya itu ya, saya ulang itu ya. Share screen-nya ya. Mungkin ada kesalahan share screen. Sebentar. Hai guys, kita kencan lagi di Bahas Dunia.
Sudah tampil Bapak Ibu? Belum? Belum. Tampil Bapak Ibu ya. Walaupun aja. Maaf. Sudah tampilkah Bapak Ibu? Belum Pak. Belum, Pak. Sudah ya. Nah, ini adalah perkembangan dunia saat ini, yaitu banyaknya penggunaan teknologi di bidang baik itu pendidikan ataupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Hai guys, kita kencan lagi di Bahas Dunia. Guys, semakin canggih teknologi, makin gak bisa dihindari ya kalau bakal ada beberapa pekerjaan yang nantinya bakal digantikan oleh robot. Beberapa pekerjaan seperti misalnya karyawan pabrik, mungkin bisa jadi sudah bisa kamu perkirakan bakal digantiin sama robot ya guys. Tapi kalau komposer musik, ayo, pernah ngira gak guys? Nah, ternyata ada tuh beberapa pekerjaan yang gak kita kira bakal tergantikan oleh robot, ternyata tetap beresiko tergantikan juga guys. Apa aja sih? Yuk, diintip yuk. Sembari siap-siap mencari kemungkinan alternatif pekerjaan yang gak mungkin bakal diganti robot, yuk diklik dulu like-nya, lalu di-share ke yang lain supaya ikutan waspada. And then tentu saja subscribe channel ini ya guys. Oke deh. Ini saya ambil dari YouTube Bahas Dunia. Nah, ini penting. Mengapa? Karena nanti kita akan mengetahui banyak pekerjaan yang sebenarnya itu membutuhkan tenaga banyak tapi digantikan oleh manusia. Manusia digantikan oleh mesin. Countdown dari nomor 10, karyawan pabrik. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya guys, pekerjaan Ya. Lanjut Bapak Ibu karena waktunya banyak. Tadi kan disebutkan salah satunya adalah karyawan pabrik. Nah, karyawan pabrik ini jika di PHK, apa yang perlu mereka lakukan yaitu mencari pekerjaan baru. Nah, ini adalah merupakan masalah. Nah, masalah itu dapat diselesaikan salah satunya adalah penggunaan gadget atau penggunaan teknologi. Contohnya adalah sekarang adanya driver online atau ojol. Ojol itu kan bisa dipesan langsung lewat HP-nya Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu solusi bahwasanya masalah itu bisa ditanggulangi dengan penggunaan gadget agar apa yang menjadi permasalahan itu bisa teratasi dengan efektif dan efisien. Itu adalah awal mulanya berkembangnya berpikir komputasional itu. Kita lihat ilustrasi kompleksitas pekerjaan seperti ini. Anak SD itu hanya belajar bagaimana cara membuat kue. Kalau sudah tingkatnya lebih tinggi lagi, itu anak SMP itu atau mulai remaja itu bisa membuat kue untuk keluarganya yang mungkin terdiri dari 4 sampai 7 orang. Kalau anak SMA nanti akan diajari kewirausahaan, yaitu bagaimana membuat kue dalam usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan bagaimana memasarkannya. Nah, kalau sudah profesional itu adalah membuat kue dalam jumlah banyak, dijual secara besar, secara nasional bahkan sampai internasional seperti perusahaan-perusahaan yang cepat saji itu kan buatnya awalnya dari negara lain kemudian juga dijual di Indonesia. Nah, itu adalah perusahaan yang multinasional. Nah, itu semuanya bisa dilakukan itu dengan bantuan teknologi.
termasuk teknologi informasi. Nah, berpikir komputasional itu apa sih? Suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menyelesaikan suatu masalah pada semua bidang ilmu pengetahuan. Ya, yang itunya kan adalah cara berpikirnya seperti ilmuwan, tapi tidak difokuskan semua siswa menjadi ilmuwan komputer. Nah, berpikir komputasional menurut Janet M. Wing ini adalah tokoh yang mempopulerkan tentang berpikir komputasional. Itu merupakan keterampilan dasar bagi semua orang, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Selain membaca dan menulis dan berhitung, kita harus menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Nah, ini Bu Wings ini mempopulerkan computational thinking. Tapi berpikir komputasional ini sudah dikenal mulai tahun 1980-an semenjak ditemukannya komputer portable dan juga waktu itu ada Windows dan Macintosh, atau yang sekarang dikenal Apple itu, dan juga Windows yang masih namanya sama. Menurut Mars Caroline Wijayanto yang dikutip oleh dan juga Bapak Irya Wisnu Brata tadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. 4 sudut berpikir komputasional, ada 4. Ini nanti yang perlu Bapak Ibu lakukan atau terapkan di pembelajaran semua mata pelajaran, karena di SD tidak ada mata pelajaran yang khusus informatika, tapi ini nanti dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran, yaitu fondasi tersebut adalah dekomposisi. Apa itu? Membagi permasalahan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah pengenalan pola atau menganalisis dan menemukan pola yang berulang. Jadi nanti kalau ada siswa itu menemukan permasalahan atau soal terus ada polanya, dia akan menjawab dengan lebih cepat. Kemudian ada abstraksi atau memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam penyelesaian masalah, membuat satu solusi untuk masalah-masalah sejenis. Ya, ini memisahkan, oh ini data yang saya perlukan, ini tidak perlu, saya abaikan sementara. Seperti itu namanya abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, yaitu rangkaian instruksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, 4 sudut ini itu tidak harus semuanya berurutan. Dari misalnya di komposisi harus ada, pengenalan pola juga harus ada, abstraksi harus ada, algoritma juga ada, tidak harus seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu fondasi itu atau beberapa fondasi dari keempat ini dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas. Contohnya seperti ini. Ini tentang abstraksi. Ini adalah soal atau permasalahan. Tom ingin mengunjungi semua temannya. Ia harus membayar saat melewati beberapa jalan yang ditunjukkan dengan angka pada gambar. Jika ia melalui jalan lebih dari 1 kali, ia tidak perlu membayar lagi. Sebagian jalan terhalang batu sehingga tak dapat dilewati. Maksudnya, siswa itu jika melewati jalan yang sama, misalnya angka 7, nanti angka 7 lagi dia tidak perlu membayar 2 kali, dia hanya perlu membayar 1 kali. Nah, jika ada batu di tengah-tengah jalan, maka jalan itu tidak dilewati. Tantangannya adalah berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan supaya dapat mengunjungi semua temannya. Contohnya ini rumah Tom menuju seperti ini, dia harus melewati sini, jalan 7, kemudian jalan 7 lagi, berarti dia hanya membayar 1 kali, kemudian jalan 9 baru dia membayar 2 kali. Atau dia bisa melewati jalan 6 ini, kemudian 9 dan kemudian 9, dia hanya membayar 2 kali juga. Nah, ini adalah pilihan-pilihan siswa, dia mau pilih jalan yang mana ya terserah, yang penting dia bisa meminimalisir pengeluarannya. Nah, itu adalah tantangan, ini namanya abstraksi.
Terus tentang pemahaman BK dan bukan BK. BK itu apa? Berpikir komputasional, bukan bimbingan konseling ya Bapak Ibu ya, tapi berpikir komputasional. Ini ruang lingkup berpikir komputasional dalam kategori ilmu komputer K12. K12 ini sebutan bagi pendidikan dasar di Amerika Serikat. Kalau kita adalah belajar 9 tahun, kalau di Amerika Serikat sampai 12 tahun. Itu melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi, mencakup keterampilan seperti merancang algoritma, menguraikan masalah, dan memodelkan fenomena. Pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer. Loh, bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Tidak semua kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer merupakan pembelajaran berpikir komputasional. Contohnya seperti ini. Seorang siswa tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasional saat ia memasukkan data ke dalam lembar kerja dan membuat bagan. Jadi ada data, kemudian siswa disuruh memasukkan ke misalnya ke Excel, kemudian menjadikannya bagan. Itu adalah bukan berpikir komputasional, tapi itu adalah berpikir hanya untuk melaksanakan instruksi. Tapi jika tindakan itu mencakup pemikiran komputasional, itu siswa bisa membuat algoritma untuk mengotomatisasi transformasi data dan untuk mendukung visualisasi data yang lebih interaktif. Jadi nanti data itu dibuat otomatis. Ketika dia memasukkan data ini langsung otomatis berubah bagannya itu. Nah, seperti itu baru bisa dikatakan siswa itu melakukan pembelajaran berpikir komputasional. Pembelajaran berpikir komputasional itu bisa dilakukan melalui dua, yaitu secara unplug dan plug. Apa itu pembelajaran berpikir komputasional secara unplug? Yaitu pembelajaran komputasional tanpa menggunakan komputer atau gadget. Contohnya seperti ini. Pembelajaran komputasional itu tidak diajarkan, tapi dipraktekkan dan ditularkan. Nah, seperti ini, ketika kita mengajari anak berenang, anak ini diajari mempraktekkan berenang, dituntun dan dilatih setiap hari. Sama seperti belajar sepeda, belajar bermain musik. Nah, itu dipraktekkan, dia sendiri yang melakukan, tapi tidak kita jelaskan. Itu adalah pembelajaran komputasional secara unplug. Nah, ini bagi siswa itu memiliki muatan pengetahuan dalam proses belajarnya. Nah, bagi guru sebagai saluran atau metode atau cara belajar. Pengembangan soal berpikir komputasional. Nah, soal ini biasanya akan diujikan ketika AN. AN itu kan diujikan adalah literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu, nanti soal-soal itu adalah menggunakan cara berpikir komputasional. Definisi dan karakter unplug merupakan pembelajaran kegiatan penerapan berpikir komputasional tanpa menggunakan gawai atau teknologi, atau bisa dilakukan secara offline yang dinikmati oleh semua kalangan. Unplug juga merupakan solusi menerapkan berpikir komputasional untuk menjawab keterbatasan sumber daya teknologi di sekolah. Misalkan di daerah terpencil tidak ada kata, oh di sini nggak ada teknologi, saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran berpikir komputasional. Nah, ini adalah caranya dengan unplug. Kegiatan aktivitas unplug itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti permainan atau tantangan. Kinestetik melibatkan gerak fisik. Pendekatannya konstruktivisme atau mengkonstruksi pemikiran sebelumnya. Implementasinya bisa melalui instruksi sederhana, melalui pemberian tantangan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah melibatkan fantasi atau storytelling. Storytelling itu adalah bercerita, ya, menceritakan sesuatu yang bisa menggugah impian atau fantasi anak. Contoh aktivitas pembelajaran unplug.
Nah, ini adalah kegiatannya, mengolah data seperti ini. Ada dikasih data, campur semua jadi satu. Banyak data itu, kemudian anak-anak itu memilah data berdasarkan kategori yang kita inginkan. Nah, ini tadi dinamakan dekomposisi. Kemudian data itu diolah. Nah, itu kemudian ada beberapa data yang sama. Nah, ini terjadi olah. Nah, ini untuk mempermudah siswa nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana dia membuat algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya ini salah satunya kemarin yang kami lakukan di sana adalah praktek lintas bidang seni budaya, yaitu membuat kalung pernak-pernik dengan berbagai model sesuai dengan nama anggotanya. Seperti apa itu? Nah, ini instruksinya adalah setiap anggota itu diambil nama depannya. Ada misalnya Lubna, Anissa, Hafisa, Muhammad. Nah, ini adalah LAHM. Kemudian nama-nama ini dirubah menjadi bilangan biner dengan bantuan ini. Jadi nanti anak itu disuruh mengubah huruf ini menjadi sebuah angka. Kemudian angka ini dijadikan bilangan biner, dibagi dengan angka 2. Karena biner itu hanya angka 0 dan angka 1. Nah, itu setelah dijadikan seperti ini, 12 dibagi 2 menjadi 6, sisanya kan 0, nggak ada sisa. 6 ditaruh kembali di sini, 6 dibagi 2 menjadi 3, sisanya nggak ada. 3 dibagi 2 adalah 1, sisanya 1. Nah, 1 ini dibagi 2, ini seharusnya adalah 0, bukan 1 ya, ini harusnya 0 sisa 1. Nah, jadi nanti hitungannya dimulai dari bawah. 1 1 0 0. 12 itu bilangan binernya adalah 1 1 0 0. Sebenarnya untuk kegiatan ini itu dilakukan lebih tepatnya sebenarnya dilakukan di kelas jenjang SMP. Tapi ini juga bisa dilakukan di jenjang SD dengan mengenalkan yang namanya bilangan biner. Karena bilangan biner itu nanti yang akan digunakan di semua gadget atau komputer. Setelah semuanya dilakukan dari angka 12, 1, 8, kemudian dilakukanlah gambaran atau lambang. Misalnya bit 1 diwakili warni dari pernik warna hitam misalnya, yang 0 warna putih. Nanti pembatasnya dikasih warna merah. Jadi nanti misalnya bilangan biner A tadi adalah 001 ya, 8100, nanti dimasukkan ke dalam susunannya kalung tadi. Berarti 0 kan kita gambarkan dengan warna putih, berarti butirannya nanti putih, 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 hitam, baru batas. Ada lagi 1000, berarti hitam, putih, putih, putih. Kemudian batas lagi 1100, berarti hitam, hitam, putih, putih. Nah, kemudian dirangkai jadi satu, dijadikan kalung. Nah, ini adalah menggunakan pembelajaran berpikir komputasional. Contoh lagi adalah ini Kitbot mengirim roket ke Mars. Kegiatannya adalah Bapak Ibu mengajak siswa itu keluar kelas misalnya, tapi di luar kelas itu sudah dibuat kayak semacam papan catur lah, seperti itu, ada kotak-kotak seperti itu. Nanti Bapak Ibu menentukan kegiatan itu dengan cara membuat semacam program untuk botnya itu agar bisa sampai tujuan. Tadi anak nanti berada di salah satu kotak itu, kemudian dijalankan oleh seorang programmer
Ya, programmernya itu nanti menyuruh ke depan, ke belakang atau ke kanan sesuai dengan program yang sudah dibuat. Kemudian sampai atau tidak sampai tujuan tersebut anak itu. Kalau tidak nanti ditulis di situ ada kesalahan program. Kalau berhasil berarti program berhasil, kemudian dikasih tanda. Nah, ini pembelajarannya bisa PJOK dengan bahasa atau ditambah lagi bahasa Inggris. Ini adalah yang saya tadi sebutkan, di satu kelompok terdiri dari 4 orang, bahan-bahannya seperti ini ya. Nah, misalnya ini anaknya ada di sini, tujuannya di sini, nanti anak itu bisa bergerak ke sini atau ke atas dulu atau ke depan terus ke samping, terserah yang membuat program. Sampai di sini, nyampe di sini. Kemudian jangan lupa dikasih halangan, misalnya ada komet. Nanti jika mengenai komet itu, melewati komet itu kan bertabrakan, berarti tidak sampai pada tujuan. Baru di tester. Kegiatannya nanti seperti ini. Ini kemarin kami lakukan, ini adalah bootnya. Kemudian yang ini adalah yang menginstruksi, atau ibu ini yang menginstruksi sama. Nanti dia jalan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan instruksi. Kegiatannya seperti ini. Ini disebutkan sampai semua instruksi itu dibacakan. Kalau instruksinya ada yang salah, tidak mencapai tujuan, berarti ada yang salah dalam program. Kemudian ada lagi kegiatan yang ketiga, yaitu komputer kapur. Nah, komputer kapur ini lintas bidangnya adalah PJOK dan matematika, karena anak itu bisa berlarian. Misalnya nanti dibuat game, ada 2 komputer kapur dan 2 kelompok yang saling menyusun angka. Misalnya di kelas 6 itu ada mengurutkan bilangan desimal misalnya. Nanti anak-anak diminta untuk cepat-cepatan mengurutkan bilangan desimal, misalnya dari kecil ke terbesar, misalnya seperti itu. Nah, angka-angka ini dibawa anak di depan dirinya itu. Nah, kemudian nanti ada instruksinya. Misalnya nanti anak itu masuk ke kotak ini, kan ketemu misalnya angka 9 dengan angka 8 ini masuk ke dalam sini, dia akan bertemu. Nah, di situ dia harus membandingkan. Kalau nanti bilangannya lebih kecil, dia harus ke kiri. Yang lebih besar, dia harus jalan ke kanan. Sama di kotak ini juga gitu. Nanti dia yang lebih kecil berjalannya ke arah kiri, yang lebih besar jalannya ke arah kanan. Yang sebelah sini juga seperti itu, sama. Nanti ketemu lagi di sini, yang sama-sama lebih kecil membandingkan dirinya lagi. Kalau yang lebih kecil dia jalannya ke kiri, yang lebih besar jalannya ke kanan. Kemudian sampailah dia di jawaban. Nanti di sini akan kelihatan. Jika jawabannya runtut, nah, jawaban sebenarnya pasti runtut. Nah, tergantung di dalam sini. Ketika siswa ini membandingkannya, ketika berhadapan dengan temannya, angka yang dibawa itu salah membandingkannya, dia jalannya juga salah, maka hasilnya juga salah. Nah, di sini adalah siswa nanti diminta untuk teliti dalam membandingkan. Selain kita belajar dan juga bermain, di sini juga kemampuan siswa dalam membandingkan bilangan itu dapat diasah seperti itu. Contohnya seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atraksi kelas B penerapan berpikir komputasional jenjang sekolah dasar akan menyampaikan contoh penerapan pembelajaran berpikir komputasional menggunakan media komputer kapur. Komputer kapur di sini adalah salah satu contoh aktivitas pembelajaran berpikir komputasional akhlak yang tidak perlu menggunakan alat-alat teknik. Berikut adalah tayangan videonya. Masing-masing peserta menempati lingkaran yang sudah disediakan.
berjalan ke arah sebelah kanan dan yang lebih kecil berjalan ke arah kiri. Nah, di outputnya nanti akan muncul urutan bilangan secara berurutan. Urutannya tepat dari yang paling besar di sebelah kanan hingga yang terkecil di sebelah kiri. Mari kita coba. Silakan. Yang sebelah kiri, yang kecil ke arah kiri, oke? Jadi di sini satu tempat bersama dulu, kemudian baru berjalan menentukan posisi angka terkecil atau terbesar. Tepuk dulu, jangan lupa. Oke, silahkan berjalan menuju tempat. Nah, di sini sudah mulai terkumpul, kemudian berjalan kembali menentukan angka yang lebih besar dan lebih kecil. Silahkan. Oke. Nah, setelah ini angka yang terbesar akan langsung menuju di data paling kanan. Yang terkecil akan masuk pada data paling kiri. Nah, setelah ini kemudian maju kembali. Nah, ketika posisi seperti ini berarti output data sudah berurutan mulai dari angka paling kecil hingga angka paling besar. Inilah contoh. Nah, itu tadi ada pembelajaran secara unplug. Sekarang pembelajaran secara plug. Berarti plug itu menggunakan komputer atau gadget yang ada di sekitar kita atau sekitar siswa. Sama tadi mengajarkannya adalah dengan mempraktekkan atau menularkan. Ini adalah alat-alatnya, ya boleh pakai komputer, laptop, HP, atau mungkin jaringan komputer. Bapak Ibu bisa membuka yang namanya Scratch. Scratch ini adalah aplikasi untuk membuat bahan ajar atau game sederhana yang dilakukan secara gratis. Bisa digunakan secara gratis. Bapak Ibu bisa koneksi internet. Halo, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa ya, bisa koneksi internet, bisa dibuka Scratch. Kalau ini tampilannya kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Berarti harus saya tutup dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Tinggal ketik scratch.meet.edu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membuat kayak semacam game atau pembelajaran yang ingin dibuat dengan menggunakan animasi. Contohnya Bapak Ibu tinggal buat mulai di sini. Sebenarnya ini kalau dilakukan secara luring akan lebih enak. Nah, seperti ini. Tampil Bapak Ibu. Halo. Ini saya hapus dulu ya biar tidak ada tampilannya. Tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya, punyanya ya. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah menu-menu untuk kegiatan yang dilakukan oleh animasi nanti. Kalau yang sebelah ini adalah untuk mencari background dan karakter yang ingin ditampilkan dalam animasi. Contohnya misalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa klik ini. Ini sudah disediakan banyak animasi, mau gerak yang mana, mau seperti ini misalnya balerina misalnya, diklik aja tampil di sini. Kalau sebelah sini adalah background, diklik saja. Mau dia menari di mana ya enaknya ya, misalnya dia menari di konser misalnya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu bisa menambahkan di sini event, ditarik di sini misalnya. Maksudnya apa ini? Ketika tanda ini diklik,
dia akan bergerak. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu bisa masukkan ini kontrol misalnya. Ini ada repeat misalnya. Ya, repeat ini dimasukkan di dalam sini bisa. Kemudian misalnya dia mau berubah misalnya, sebentar. Next kostum misalnya. Ini bisa dilihat di sininya, diklik, nah dia akan bergerak-gerak. Mengapa dia bisa bergerak-gerak? Nah, karena jika dilihat di kostum, ini kan lebih dari satu. Ada gerak ini, gerak ini, gerak ini. Nah, jika kita masukkan kode ini, jika ini ditekan, repeat sebanyak 10 kali, itu maksudnya gerak itu berubah sebanyak 10 kali. Next custom berarti berubah gerakannya dari mulai ini dan ini. Jika diklik lagi ya, nah dia akan bergerak seperti itu, sama pakai yang ini atau yang ini. Nah, mau kegiatan apa saja nanti bisa dibuat di sini dengan bantuan kontrol-kontrol ini. Nah, ini sebenarnya akan lebih enak nanti kalau kita ada kegiatan secara luring, kita langsung praktek. Kalau seperti ini saya nggak bisa mengetahui sampai mana dan kesulitannya Bapak Ibu di mana dalam menggunakan aplikasi ini. Nanti aplikasi ini bisa disimpan, kalau sudah jadi nanti bisa ditampilkan. Ini penggunaan Scratch. Untuk Bapak Ibu ini sudah bisa dipraktekkan. Masih bingung ya? Pasti bingung karena gimana ya? Laptopnya Bapak Ibu juga digunakan untuk praktek. Nah, ini nanti saya tampilkan saja ya, sampai tampilkan saja, nanti kita bahas lagi ketika sudah di kegiatan luring. Kita praktek bareng-bareng membuat itu ya, membuat aplikasi yang nanti kita buat game juga bisa. Nanti ketika dia bisa menghindari halangan, dapat skor seperti itu bisa. Nanti ini buat game kecil-kecilan atau game sederhana yang bisa menggugah siswa, terutama siswa tingkat SD itu untuk belajar coding atau pemrograman. Saya lanjut dulu ya, karena ini nanti bagaimana mengimplementasikannya dalam RPP dan lain sebagainya nanti kita juga bahas. Kita kembali ke sini. Nah, ini tadi karakter yang ada di script tadi. Kemudian ini bagaimana membuat script tadi ya, yang kita hanya tinggal tarik-tarik seperti itu. Nah, tapi untuk mengkombinasikan program tersebut itu yang penting, karena nanti siswa itu diajak berpikir, nanti saya ingin seperti ini, apa program yang harus saya buat. Nah, itu penting.
Ini contoh storytelling ya. Ini programnya. Dia bisa menampilkan pembicaraan, kemudian berganti background, kemudian dia bergerak ke depan, muncul seperti ini, muncul kupu-kupunya, kemudian ada temannya yang datang seperti itu, sehingga seperti film animasi. Nah, kalau nanti ini kan belum ada suaranya, nanti kalau kita tambah dubbing atau suara kita di situ, maka nanti bisa seperti film kartun. Aku mau ikut ke dalam. Nah, ini kan hanya buat sederhana. Kalau nanti pingin yang lebih bagus, berarti nanti ditambahi dengan soundnya dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah pembuatan dalam membuat game. Contohnya gamenya seperti ini. Ketika bola dia loncat, dia dapat skor. Nah, kalau terkena game over. Nah, ini adalah game-game sederhana yang nanti bisa kita buat dalam Scratch tadi, yang gratis. Nanti tinggal kita mau tidak menggunakannya seperti itu. Sekarang adalah praktikum lintas bidang. Ini tidak bisa saya praktekkan juga di sini kalau tidak terlaksana secara luring. Pembelajaran praktek lintas bidang itu atau disingkat PLB, pembelajaran atau praktek lintas bidang. Ini nanti siswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran berpikir komputasional agar siap di kehidupan dunia yang penuh dengan teknologi digital. Kegiatannya biasanya menghasilkan artefak komputasional. Apa itu artefak? Seperti dalam ilmu sejarah, artefak itu adalah peninggalan. Kalau di sini adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan kegiatan pembelajaran komputasional atau hasil karya dari siswa yang dilakukan dalam pembelajaran berpikir komputasional. Apa saja sih artefak komputasional ini? Benda-benda seperti alat atau perhiasan, atau juga nanti program seperti tadi sebuah game itu juga adalah artefaknya. Nah, ini artefaknya bentuknya bisa program, gambar, audio, video, atau file presentasi, halaman web, bentuk algoritma, program komputer, sistem komputer, hardware atau tools, perkakas, dan perangkat lunak atau software. Ini adalah artefak dari hasil kegiatan pembelajaran lintas bidang tadi secara plug. Kalau unplug tidak bisa menghasilkan sebanyak ini, tapi unplug bisa menghasilkan ini berupa gambar, itu bisa buat infografis, itu bisa. Tapi kalau buat video dan itu tidak bisa. Tapi nanti kalau unplug itu bentuk atau artefaknya berupa sederhana, karena nanti berupa kertas yang ditempel-tempel kemudian dipresentasikan. Kalau yang ini harus lewat kegiatan plug. Nah, ini ada yang namanya Meki-Meki. Nah, Meki-Meki itu adalah alat yang menghubungkan kita dengan software dari Meki-Meki dan juga komputer, sehingga apa yang kita lakukan di alat tersebut akan langsung masuk di komputer. Ini tadi insya Allah ada contohnya, sebentar, ada nggak ya contohnya? Oh, nggak ada. Ini bisa Bapak Ibu lihat di youtube.com watch ini ya. Ini bisa dilihat di situ atau di sini nanti tadi ada ya, sebentar. Oh, nggak ada di sini. Bapak Ibu sheet sendiri bisa di situ ya. Nanti ada pakai Meki-Meki. Nah, alatnya itu sederhana seperti ini. Ini menjadi seperti tanda panah di keyboard. Kemudian ini adalah spasi, ini adalah klik. Nanti ketika kita tekan dia di situ, maka akan berubah menggunakan sesuai dengan perintah.
Nah, ini adalah merangkainya. Nah, sebentar nanti ada kayaknya. Nah, ini kegiatan. Ketika ini memainkan Ternyata main piano pakai piano. Ini kita lakukan seperti main piano sendiri dengan jari. Itu dengan tadi aplikasi dari Meki tadi. Kalau beli alatnya bisa dilakukan secara online, baik itu Shopee atau Tokopedia atau toko yang lain, toko online yang lain. Di situ nanti juga ada instruksinya. Tinggal Bapak Ibu nanti masuk ke ini Scratch juga, terus nanti tambah di sini. Tambah pilih yang ini Meki. Nanti di sini gunanya ini adalah software ini itu menghubungkan antara alat tadi alat Meki tadi dengan komputer. Bapak Ibu perlu install ini di Scratch-nya tadi, sehingga kalau ditekan seperti itu tadi, ditekan seperti ini bisa. Oh iya, nggak kelihatan ya Scratch tadi ya. Saya ulangi lagi ya, maaf sebentar, saya stop screen. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi tetap pakai aplikasi Scratch tadi ya. Ibu perlu masukkannya di sini. Add extension. Nah, ini pilih Meki. Kalau punya alat tadi. Belinya bisa dilakukan secara online. Nah, nanti baru alat ini bisa terhubung dengan komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Nanti dilakukan kegiatan seperti main piano tadi, tinggal tekan seperti main piano bisa dilakukan. Itu adalah gunanya. Sekarang kita lanjut. Ya, seperti ini tadi pakai alatnya ya, yang ini. Ternyata main piano pakai Play-Doh. Bisa pakai drum, di situ juga disediakan aplikasinya, tinggal menggunakan alat itu tadi. Biar anak itu belajar bagaimana menabuh drum meskipun dia tidak punya drum, karena kan drumnya itu mahal. Kayak piano ini kan juga mahal kalau beli sendiri, tapi kalau menggunakan alat itu anak itu bisa belajar piano. Seperti itu. Nah, ini ketika kemarin kami melakukan kegiatan ini, baik itu membuat aplikasi dan juga biar nggak itu ya satu-satu ya. Ini adalah Pak Irial kemarin yang menjelaskan kepada saya tentang pembelajaran plug. Kemudian ini tadi menggunakan Meki ya, Meki ini. Kemudian yang ini adalah merancang Meki-nya. Nah, ini menabuh drum. Ketika ditekan di sini, drumnya juga bekerja. Sekarang bagaimana mengintegrasikan elemen berpikir komputasional ke dalam modul ajar atau pembelajaran. Ini bisa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, baik itu PJOK, seni budaya, matematika, IPAS, PKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Misalnya ini dalam pembuatan surat. Surat ini kan ada 2 jenis surat misalnya. Kemudian anak itu diminta untuk menuliskan ciri-ciri dari surat pribadi misalnya, kemudian menuliskan ciri-ciri dari surat resmi. Nah, setelah itu mereka diminta untuk membandingkan ke atas 2 jenis surat tadi, komponennya, surat pribadi apa saja, surat resmi apa saja. Kemudian dia diminta untuk membuat salah satu contoh surat pribadi yang mungkin akan dikirim kepada temannya, misalnya surat untuk ulang tahun atau surat kepada sahabatnya yang ada di
kabupaten lain misalnya seperti itu. Contoh lagi IPAS ini dekomposisi. Kalau ini tadi itu adalah kegiatannya adalah abstraksi ya, abstraksi. Kalau yang ini kegiatannya adalah dekomposisi, yaitu memecah topik pembelajaran perdagangan dan distribusi barang. Karena perdagangan dan distribusi barang itu kan sangat luas, maka dipilah menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Contohnya adalah produksi barang oleh produsen, itu kegiatannya seperti apa. Kemudian pengangkutan barang, kegiatannya seperti apa. Kemudian menyimpan barang di gudang, itu bagaimana prosesnya. Kemudian penjualan di toko atau di pasar, itu bagaimana prosesnya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah konsumsi oleh konsumen, bagaimana menggunakan produk tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini adalah dekomposisi, memecah permasalahan menjadi yang lebih kecil. Kalau ini perdagangannya kan luas, bisa perdagangan UMKM atau toko kecil ya, atau juga perdagangan di pabrik besar atau industri besar. Nah, itu kan masih sangat luas, atau distribusinya itu kan juga masih sangat luas, dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Ada pula seperti pola. Ini ada misalnya mendistribusikan makanan dengan cara yang lain. Kalau biasanya kan mendistribusikan barang itu kan pabrik mengantarkan barang ke toko atau agen dijual ke toko yang lebih kecil, toko yang lebih kecil menjual ke produsen ke konsumen untuk bisa dikonsumsi. Nah, bagaimana cara yang lain? Misalnya sekarang kan ada lewat toko online. Tadi produsen itu langsung bisa menjual barangnya ke konsumen lewat toko aplikasi tadi atau toko online tadi. Nah, itu adalah cara yang lain. Atau mungkin lagi anak atau siswa ini diminta untuk menjadi seorang produsen makanan kecil. Kemudian dia harus menjual barangnya ke konsumen lain atau ke konsumen yang ada di luar wilayahnya. Bagaimana caranya? Nah, dia akan berpikir, oh nanti saya agar bisa dibeli oleh orang yang ada di misalnya di Jakarta atau di Jayapura, itu bagaimana? Maka dia bisa menggunakan aplikasi tadi, teknologi tadi, memasukkannya ke dalam toko online. Kemudian lagi ada abstraksi. Ini biasanya melalui produksi. Nah, ketika membuat suatu barang apa saja yang diperlukan dan barang apa saja yang ini barang ini tidak saya perlukan dulu, saya perlu barang ini untuk membuat kue ini misalnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Dia harus pergi ke toko ini untuk membeli ini, dia harus pergi ke toko ini untuk membeli alat ini. Nah, itu adalah abstraksi. Kemudian algoritmanya, dia langsung proses membuat kue tadi, kemudian menjualnya lewat toko online dan bisa dikonsumsi oleh konsumen yang mau membeli produknya. Kemudian dijabarkanlah diagram penjualannya tadi lewat diagram, gambar atau flowchart. Nah, itu menggunakan aplikasi misalnya Excel, PowerPoint, atau mungkin lewat Word misalnya, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Kemudian aktivitas siswa bisa melalui tim sepak bola. Ini membentuk strategi mau menyerang atau bertahan. Formasinya 3-3-4 atau 4-3-3 atau 4-3-3 berapa itu? 1 misalnya, seperti itu. Itu tergantung mau dibuat strategi seperti apa. Nah, peran masing-masing itu harus diberitahukan oleh pelatih. Pelatih ini kan dianggap sebagai programming, sebagai orang yang membuat
semacam kayak permainan sepak bola itu tadi. Ini tugasmu nanti harus menjaga ini misalnya. Kamu penyerang, nanti kamu harus ke sini dan mengegolkan. Bisa lewat misalnya sundulan atau tendangan. Jangan sampai nanti diserobot lebih dulu. Yang tengah, tugasmu adalah mengumpan kepada penyerang ini. Jika ini tertutup, kamu bawa sendiri misalnya seperti itu. Itu adalah instruksi yang harus diberikan kepada pemain sepak bola sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian melakukan simulasi permainan. Nah, di sini baru dibahas refleksi dari strategi tersebut, berhasilkah atau tidak. Jika tidak berhasil menang, itu kendalanya apa? Nah, seperti itu. Ini lewat permainan atau aktivitas siswa. Kemudian lagi misalnya seperti ini. Ini ada bagian tubuh. Ini biasanya siswa kelas 1, 2 ini ada. Nah, ini nanti dia menjodohkan misalnya telinga ini gunanya untuk apa, mulut ini untuk apa, menjodohkan. Nah, ini sambil lari-lari nggak apa-apa, nanti di depan kelas dibuatkan gambar yang besar, kemudian nanti setiap kelompok itu mendapatkan fungsi-fungsi bagian tubuh ini. Setiap kelompok nanti cepet-cepetan untuk menempelkan atau menjodohkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nanti kelompok yang cepat dan tepat akan dianggap menjadi pemenang. Nah, itu juga suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran komputasional secara unplug tanpa menggunakan komputer atau gadget. Terus seperti ini misalnya ada bencana alam. Nah, bencana alam ini apa yang perlu dilakukan ketika ada bencana alam? Anak diminta untuk belajar kelompok. Ini apa yang harus dilakukan? Misalnya kita harus lari. Nah, ditulis di situ apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya bisa menyelamatkan diri dari bencana alam itu tadi. Atau yang satunya, kelompok satunya, bagaimana cara mendeteksi atau mengetahui lebih dulu tanda-tanda gunung yang mau meletus misalnya seperti itu. Itu adalah kegiatan dari belajar komputasional. Kemudian ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel seperti itu. Itu bisa dilakukan dari mulai siswa kelas 1 sampai kelas 6 bisa dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini secara unplug ini kan sebenarnya sederhana dan sudah sering kita lakukan. Tapi kalau pembelajaran sebelum kurikulum merdeka itu biasanya jarang sekali, mungkin 1 bulan hanya cukup 1 kali seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka ini pembelajaran ini dilakukannya setiap hari, tapi disesuaikan dengan topik pembelajarannya atau materi yang sedang dibahas. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus bagaimana dengan pembelajaran secara plug? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya seperti ini. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini adalah pembelajaran secara plug. Ketika kita misalnya di kelas 6. Di kelas 6 ini mengajarkan tentang Indonesia, atau mungkin di kelas 4, 5, 6 ini ada tentang Indonesia atau mungkin ASEAN atau benar-benar di dunia. Nah, aplikasi ini bisa digunakan yaitu Google Earth. Nah, ini kita mencari dulu, wah, peta mana ini adalah dunia anak-anak misalnya seperti itu ya. Kemudian kita itu ada di mana ya? Ada yang tahu? Nah, misalnya seperti itu ya. Ini kan dunia dari atas. Kalau mau pengen tahu misalnya tempat kita, nah, tempat kita itu di mana? Nah, tempat kita ada di sini misalnya. Kita lihat, oh ini adalah Indonesia.
Nah, ini Indonesia punya tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Papua Nugini. Terus kita ini di Gresik itu sebelah mana? Nah, kita bisa bantu dia mencari misalnya seperti ini. Nah, ini kota-kota yang ada di Gresik, di Indonesia. Kemudian Gresik itu dekat Surabaya, kita tekan di sini Surabaya. Nah, terus misalnya seperti itu. Nanti akan kelihatan. Nah, kemudian misalnya mencari sekolahnya. Nah, tinggal kita tekan saja misalnya sekolah saya UPT SD Negeri 120 Gresik misalnya ini. Nah, dia akan mencari sendiri. Nah, mencari di sini, oh di sini. Nanti dilanjutkan terus, diklik terus. Bagaimana sih kenampakannya? Nah, kita lihat secara view jalan. Sebentar. Nah, kelihatan. Oh, ini sekolahan saya. Oh, ini kelihatan sekolahan saya. Sekolahan Bapak Ibu juga bisa dilihat di sini. Nah, terus nanti bisa mengukur jarak misalnya. Kalau di SMP kan ketika ada pendaftaran secara zonasi, itu kan diukur jaraknya. Nanti juga bisa dilakukan lewat sini. Jaraknya berapa? Nah, ini kalau mau ke arah sana, jalannya sebelah selatan ini apa saja? Oh, ini ada rumahnya ini, bapak ini. Oh, ini ada toko ini. Nah, seperti itu. Oh, sampai sini dekat pasar. Nah, apa saja yang dijual di pasar misalnya seperti itu. Nah, ini menggunakan aplikasi, ini adalah pembelajaran secara plak. Loh, ini hanya gurunya saja, tidak. Bapak Ibu nanti misalnya kalau mau menggunakan aplikasi ini, minta izin kepada orang tuanya, orang tua siswa untuk mengizinkan siswa itu misalnya kalau di sekolah nggak ada komputer atau laptop, membawa HP-nya masing-masing. Nanti kalau di sekolahan tidak ada koneksi internet, saya rasa kalau dengan adanya AN ini hampir semua sekolahan sudah ada komputer dan internet atau labnya ya. Nah, ini bisa digunakan. Nanti anak-anak diminta untuk membuka aplikasi ini. Mereka misalnya diminta untuk misalnya kamu mau pergi untuk melihat patung Merlin. Mereka akan mencari patung Merlin itu di negara apa. Dia cari. Kalau saya mau ke sana, saya harus naik apa? Misalnya dia ada di Gresik, misalnya di sini. Dia harus menuju bandara apa dulu? Pakai kendaraan apa dulu? Kemudian dari bandara itu dia harus naik pesawat ke mana, bandara mana yang ada di negara tersebut. Kemudian baru menuju ke tempat wisata tersebut. Nah, ini adalah pembelajaran berpikir komputasional. Dia harus memecahkan permasalahan yang dihadapi tersebut menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, ini kan akan menimbulkan motivasi, membuat keinginan anak itu untuk belajar lebih giat. Oh iya, saya ini berkeinginan keliling dunia misalkan. Saya mau ke Amerika misalkan, mau lihat patung Liberty misalnya seperti itu. Atau kemarin ada kegiatan Olimpiade, saya ingin melihat pertandingan Olimpiade di Paris misalnya. Saya harus pergi ke Paris, itu bagaimana ya caranya? Saya harus pergi ke bandara mana dulu misalnya. Kemudian dari bandara ini menuju ke bandara mana dulu. Kemudian baru menuju ke tempat pertandingan tersebut berlangsung. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini itu akan menambah wawasan, juga menambah motivasi belajar siswa. Tapi ingat ya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu itu memberikan materi seperti ini, Bapak Ibu harus belajar lebih dulu, agar nanti ketika memberikan materi itu tidak
sepotong-sepotong tapi sudah lengkap dan juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini kan memberikan siswa itu pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Yang tadi hanya bisa melalui unplug, sekarang bisa dilakukan secara plug dengan kegiatan melalui penggunaan komputer seperti itu. Ini adalah salah satu pembelajaran secara plug. Atau juga nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan laboratorium yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, atau juga dari aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya laboratorium seperti ini. Saya share screen dulu ya. Ini adalah, sebentar. Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini laboratorium maya yang dari Kemdikbud. Laboratorium maya misalnya ya, Kemdikbud. Bapak Ibu bisa masuk ke sini, tapi Bapak Ibu bisa lihat daftar kontennya, misalnya jenjang SD, pilih tipenya, misalnya video. Nah, ini ada banyak video, ada lagi mungkin animasi. Nah, ini sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu menggunakan saja. Ini ada di rumah belajar miliknya Kemdikbud. Ini juga bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu tidak punya aplikasi atau laboratorium di sekolahannya, ini bisa digunakan. Misalnya ini ada gangguan, misalnya dalam pencernaan, juga seperti itu bisa digunakan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana nanti? Nah, anak juga diminta untuk ini. Ketika menonton ini, kemudian diberikan tugas. Ini apa saja ya? Ya, jenis atau penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Nah, ini nanti akan belajar kelompok. Oh, ini setelah membaca ini. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan non-keturunan dapat terjadi sebab pola hidup dan makanan yang tidak. Ini kalau dari video. Kemudian animasi, ada juga ada ini game edukasi. Di sini juga ada banyak. Ada game Borobudur misalnya. Nah, ini bisa di-download dan bisa dilakukan juga. Kemudian ada lagi yang tadi Lab Maya. Oh, Lab Mayanya sekarang sudah dihapus ya kayaknya. Sudah nggak ada. Jadi dulu ada itu Lab Maya, misalnya kita merubah kilometer misalnya, atau kita melakukan apa ya namanya ini fotosintesis. Nah, karena kita kan biasanya nggak punya labnya untuk melakukan bagaimana proses fotosintesis. Nah, di sini akan dilakukan di situ. Kita mencampur ini, kita melakukan ini, nanti hasilnya seperti ini. Itu ada dulu ada di sini Lab Maya. Nah, Bapak Ibu masih bisa menggunakan berbagai video ini. Ada dokumen, dokumennya sudah nggak ada. Animasi masih ada. Kemudian audio masih ada. Ini juga dihapus semua kayaknya. Masih ada. Nah, ini cerita misalnya. Nanti bisa diputarkan lewat sini. Kan tadi ada kegiatan storytelling. Kalau Bapak Ibu kurang piawai dalam membawakan storytelling, bisa menggunakan ini. Nah, semua ini gratis Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu menggunakannya.
menggunakannya sesuai dengan topik atau pembelajaran yang sedang dilakukan pada hari itu. Tapi Bapak Ibu harus belajar di sini dulu. Nanti tinggal menyampaikan kepada siswa seperti itu. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Saya stop share screen dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dalam pembelajaran tadi. Bisa kita buka tanya jawab untuk Bu Yuni. Kita buka saja tanya jawab. Oke Pak. Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan raise hand ataupun langsung di kolom chat juga bisa. Adakah yang mau ngangkat tangannya? Silakan. Mic-nya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang mau tanya silakan. Oke, monggo Bu Ninis Fauzia. Terima kasih. Kau menjawab dulu Bu. Sama kau menjawab dulu. Iya, maaf Bapak Ibu. Suaranya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo Resen. Rasen. Bu ini sudah siap untuk pertanyaan. Monggo Bu. Yang pertama, berdasarkan tadi yang ditayangkan Bapak, memang sangat seru ya, sangat seru digunakan dalam pembelajaran. Tetapi kami mungkin teman-teman masih kurang begitu karena tidak mengikuti praktek. Sebenarnya asik sekali ya pembelajaran menggunakan video-video tersebut atau melakukan kegiatan dengan tersebut. Tapi mungkin karena kita masih dalam keadaan daring ya. Mungkin suatu saat atau kapan hari kita mengadakan pertemuan dengan luring supaya kita bisa memahami. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah untuk kegiatan ini memang bisa diakses langsung dari internet atau memang harus ada aplikasi yang harus dimiliki? Untuk sementara itu dulu Pak pertanyaannya. Ya. Ini langsung saya jawab apa? Ini monggo Pak Agus. Ya. Untuk kegiatan tadi praktek seperti Scratch dan juga kegiatan pembelajaran plak, nanti insya Allah kita agendakan untuk kegiatannya secara luring ya, di bulan-bulan depan, karena di bulan ini kayaknya penuh kegiatan. Selain peringatan HUT RI juga ada kegiatan kemah pramuka. Nah, perkemahan ini juga menyita waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan itu semua dan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan baik. Insya Allah di bulan depan September atau Oktober nanti kita lakukan kalau Bapak Ibu menginginkan kegiatan ini dilaksanakan di kegiatan luring. Untuk itu yang pertama. Yang kedua dari pertanyaan Bu Ninis, apakah tadi bisa langsung diakses? Bisa Bu, semuanya gratis. Baik itu Scratch, baik itu tadi lab yang dari Kemendikbud itu secara gratis. Tapi kalau mau berkontribusi Bapak Ibu harus mendaftar. Mendaftarnya juga gratis kok, nggak masalah. Cuma kalau hanya mau menggunakan saja itu tanpa mendaftar langsung bisa digunakan. Contohnya tadi seperti ini. Maaf ya, saya share screen lagi ya. Seperti ini. Script ini ya, Bapak Ibu hanya tinggal ketik ini ya, ini live. Nah, tinggal ketik script.mit.edu, nanti akan tampil seperti ini. Tinggal langsung buat di sini, mulai membuat. Nah, langsung tampil seperti ini.
Nah ini adalah contoh, Bapak Ibu tinggal silang kalau nggak digunakan. Kalau mau mengganti ini boleh, tinggal buat di sini. Nah ini gratis Bu, tidak perlu dipungut biaya, tinggal mau menggunakan atau tidak, Bapak Ibu mau menggunakan atau tidak, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu tentang kegiatan ini? Mungkin masih bingung, misalnya saya kelas 1, bagaimana Bu ya untuk melaksanakan kegiatan ini, atau mungkin dari kelas lain yang mengajar di kelas lain kemudian bingung, Pak ini gimana ya, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa raise hand atau ditulis di kolom chat juga bisa Bapak Ibu. Saya ini khawatir Bu Yuni ya, ini diam itu memang nggak paham atau memang sudah paham, nah gitu. Khawatirnya kok diamnya nih nggak paham sekali apa yang mau ditanyakan kayak gitu, atau gimana ya Bapak Ibu, monggo. Mungkin karena tidak praktek secara langsung Pak ya, jadi mungkin Bapak Ibu ini kurang memahami. Kalau mungkin langsung praktek itu mungkin nantinya akan mudah dan bisa melakukan apa yang seperti jenengan contohkan tadi. Mungkin nanti kalau ada lain waktu bisa secara luring Pak ya. Iya, harapan saya nanti juga gitu, nanti Bapak Ibu nanti ketemu di kegiatan KKG selanjutnya. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran komputasional secara plug menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut yang disediakan gratis untuk kita gunakan, untuk digunakan oleh siswa. Hanya saja nanti kita perlu menyediakan gadgetnya saja dan koneksi internet. Kalau untuk aplikasinya dan lain sebagainya bisa lakukan secara online. Tapi untuk yang tadi meki-meki itu kemungkinan nanti kalau saya sudah bisa mendapatkan baru bisa praktek. Kalau tidak ya maaf, karena itu ya lumayan, kalau nggak salah harganya 200.000 untuk satu alat itu tadi. Cuma lengkap, sudah lengkap. Ya untuk kegiatan antara mengintegrasikan software dengan hardware, perangkat lunak dengan perangkat keras, sehingga tadi kan di contoh tadi kita bisa menggunakan keyboard atau piano secara online tadi dengan menekan salah satu kayak semacam plastisin lah, kayak semacam plastisin seperti itu. Itu memang perlu biaya. Kalau nanti kami tidak mendapatkan, ya kita prakteknya menggunakan aplikasi yang disediakan secara online. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau ini ngantuk semua ya? Pak Puji paham Pak Puji? Dinyalakan dulu Pak Puji kalau mau ngomong Pak Puji. Pak Kamto gimana? Ya dibuka dulu mic-nya Pak Kamto, sebelah kiri bawah Pak Kamto. Halo Bapak Ibu. Pak Puji dinyalakan dulu kalau mau ngomong, dinyalakan. Oh ya. Monggo. Monggo Pak Puji. Monggo Pak Puji, dinyalakan dulu mic-nya Pak Puji. Gambar mic ditekan dulu Pak Puji, sebelah kiri Pak Puji. Ah ini. Kok nggak kedengaran Pak Puji ya? Iya nggak kedengaran Pak Puji. Bu Yuni mendengar suaranya Pak Puji? Boten, mungkin mikrofonnya Pak Puji. Iya mungkin ini bisa pakai HP dulu Pak Puji, masuk lewat HP Pak Puji, biar kedengaran. Kalau Pak mungkin ada kendala di mikrofon laptopnya mungkin.
Oh, mungkin belum disetting. Bisa di atas sendiri Pak Puji. Tempatnya alamat itu ada pilihannya untuk allow mikrofon. Mungkin belum di settingnya sehingga belum bisa koneksi. Atau mikrofonnya warnanya tidak merah ya Pak Puji atau hitam tapi berwarna kuning ya, ada tanda serunya. Pakai itunya dulu Pak Kamto dulu, mungkin bisa bicara lewat punyanya Pak Kamto dulu Pak Puji, biar kami bisa mendengarkan. Waktu masih ada sekitar 18 menit untuk kita tanya jawab tentang pembelajaran komputasional ini. Atau ditulis lewat chat aja Pak, di chat Pak. Halo, bisa Pak Kamto. Ada yang ditanyakan Pak Kamto? Tadi saya masuknya itu telat Pak, sehingga tidak mengikuti mulai awal. Iya. Sehingga saya juga setuju sekali kalau seperti dari Bu Ninis tadi, kalau nanti kita dilanjutkan di pertemuan yang akan datang sehingga kita bisa fokus. Oh iya. Saja sementara Pak. Siap Pak. Oke, nanti kita agendakan ya itu. Mungkin itu ya, apakah ada kendala tentang pengimplementasian IKM juga? Nanti kita gandeng misalnya seperti itu. Karena kan kelas baru mungkin kelas 25 dan 36 mungkin ada yang melaksanakan itu kan masih baru. Ada gak kendala itu? Atau kita nanti juga selain pembelajaran ini tadi ya, berpikir komputasional, juga bekerja kelompok untuk sharing gimana dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka ini yang efektif dan efisien. Maksudnya itu sesuai dengan prosedur dan juga mudah untuk dilaksanakan. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Terima kasih Pak Kamto tadi usulannya. Untuk jika tanya-tanya bisa diketik di kolom chat Pak Puji, kalau speakernya nggak bisa. Ya, diketik lewat kolom chat. Bu Yuni bisa di-share juga untuk ininya daftar hadirnya agar teman-teman bisa mengisi. Oh ya Bapak Ibu, mungkin bisa memberikan usulan juga kegiatan kedepannya itu apa saja yang perlu kita bahas. Kalau tidak ada usulan itu agak sulit, apa yang perlu kita rancang, apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu daftar hadir bisa diisi oleh Bapak Ibu. Ditekan dulu daftar hadirnya, ikuti sesuai instruksi itu ya. Daftar hadirnya diisi, kemudian dikirim, baru bisa di-download. Oh Bu, itu Bu Yuni, ada Putri itu Bu Yuni, monggo. Putri monggo Bu. Putri Yuni Rusmala Dewi, monggo mengangkat tangan, apa yang mau ditanyakan? Maaf, ketekan. Monggo Bu. Oh, maaf. Sebab tadi juga ketinggalan Pak Agus, lupa kalau ada diklat. Iya. Memang sekarang sibuk-sibuknya Bapak Ibu guru karena mempersiapkan siswanya. Banyak sekali kegiatan untuk peringatan HUT RI dan juga persiapan peringatannya. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin yang lain Bapak Ibu
atau mungkin usulan yang lain selain itu, misalnya Pak besok dilakukan kegiatan ini boleh juga. Masih ada waktu 13 menit. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, apakah masih kesulitan juga dalam membuat modul? Modul itu kalau dulu namanya RPP, dengan mengintegrasikan pembelajaran seperti ini, kira-kira Bapak Ibu kesulitan nggak ya? Contoh misalnya seperti ini, bagaimana Bapak Ibu ketika membahas nilai-nilai Pancasila misalnya. Di kelas 1 mungkin dimulai dari mengurutkan ini sila Pancasila. Kegiatan pembelajaran BK mungkin unplug itu yang tanpa menggunakan komputer. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau menjawab? Ada ya Bapak Ibu yang kelas 1? Ada Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari Pak Puji Pak di kolom chat. Oh Pak Puji, kelihatan Materi kapan diagendakan untuk prakteknya? Oh, hampir sama. ya, insya Allah segera. Nanti ketika sudah agak ini Pak ya, agak longgar sedikit setelah kegiatan-kegiatan HUT RI dan peringatan Hari Pramuka. Insya Allah nanti kita agendakan. Nah ini juga ketua gugusnya kan sudah purna tugas. Ini juga gimana ini? Kemarin biasanya ya mengingatkan tanggal, karena kan kalau kegiatan ini saya tidak bisa membuat tanggal sendiri. Yang bisa membuat adalah kepala sekolah segugus 3. Jadi dia yang menentukan tanggal ini, saya yang membuat kegiatannya. Seperti itu. Kemarin nggak ada yang itu memberikan tanggal ini, Pak. Ini mohon diberikan kegiatan tanggal ini misalnya, seperti itu nggak ada, karena memang sudah purna gitu loh. Makanya setelah 2 bulan nggak ada kegiatan itu, saya gunakan ini. Mengapa dengan webinar ini kan tidak mempengaruhi keuangan sekolah, karena mungkin bos belum cair waktu kemarin. Kalau sekarang sudah masuk rekening tapi belum boleh pencairan sebelum sudah pengesahan ARKAS kembali, ARKAS perubahan. Kalau sudah mengesahkan ARKAS perubahan ke dinas melalui aplikasi ARKAS bisa dicairkan. Nah, itu nanti bisa kita buat kegiatan selanjutnya. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan? Atau ini sudah ngantuk semua ini? Sudah ke dalam pulau kapuk. Soalnya jam-jam rawan. Iya, jam-jam rawan. Tapi sebentar lagi kan ini waktunya ceklok, harusnya bangun kembali ini. Jam istirahat. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Bu Yuni nanti bisa diakhiri kegiatan webinar untuk saat ini. Oh ya, untuk kegiatan pengisian daftar hadir, apakah ada yang mengalami kendala? Untuk pengisian daftar hadir, apakah ada yang mengalami kendala? Ini nanti daftar hadir pengisian saya tutup sampai jam 9 malam ya, atau jam 12 malam lah. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam untuk mengisi daftar hadir tersebut dan bisa mendownload. Kalau mendownloadnya bisa satu saat, yang penting Bapak Ibu punya link itu. Kalau mengisinya nanti saya tutup daftar hadirnya jam 12 malam, besok pagi sudah nggak bisa mengisi daftar hadirnya, jadi nggak bisa tampil di situ namanya.
Gimana Bapak Ibu, ada yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir? Adakah yang berasal dari kabupaten lain? Ada, oh ya, monggo Bu Juli Fitriani, dari mana Bu? Ibu Juli Fitriani dari Sumatera Utara, jauh. Dari Sumatera Utara jauh sekali. Nyalakan Bu, Iya. biar tahu. Ibu Bu Juli tidak ada kendala ya untuk pengisian daftar hadir, biar nanti dapat sertifikat otomatis Bu, tinggal download di link tersebut. Ya, Bu Asmaul, ada yang mau disampaikan Bu? Halo? 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 Bu Asmaul, jadi apa tidak mau menyampaikan sesuatu? Oh tidak. Ya Bu Yuni, bisa ditutup sampai sekian. Saya minta jawabannya Bu Yuli Fitriani, apakah kesulitan untuk mengisi daftar hadirnya Bu Yuli yang dari Sumatera Utara? Karena kalau nanti Bu Yuli kan kesulitan karena nggak bisa masuk di grup WA. Kalau yang lain kan bisa tanya jawab di situ. Atau dibuatkan grup itu ya, Telegram ya, bisa se-Indonesia menggunakan. Kalau yang WA-nya khusus yang dari Ya Pak, nanti biar dibikinkan nanti yang di grup di PMM cantumkan biar mudah. Iya. Nanti kita cantumkan di situ biar mudah untuk mengaksesnya dan bisa tanya jawab tentang sertifikat yang mungkin kok belum bisa diambil atau di-download, bisa tanya jawab di situ. Ya, Bu Yuni, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang terlalu cepat atau gimana itu, atau tadi saya bicara terus tidak tampil di layarnya, mungkin karena saya keburu sudah ganti ke sheet yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan lewat grup atau nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, dari mulai pukul 12 sampai pukul 2 webinar ini telah terlaksana dengan lancar. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat terakhir pukul jam 12 malam Pak Agus ya. Dan untuk downloadnya bisa kapan saja selama ada link chat tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup saya izin berpantun, burung dara burung cendrawasih. Burung cendrawasih ada di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.